Abu Bakar itu memimpin selama 2 tahun setengah, kemudian Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun. Nah, Ali bin Abi Thalib itu 5 tahun. Dari semua khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu digantikan karena meninggal dunia. Tetapi Ali bin Abi Thalib pada saat itu digantikan karena beliau mengundurkan diri. Jadi bukan karena meninggal dunia. Kenapa? Karena Ali ingin menghindari konflik besar di dalam kaum muslimin pada saat itu. Nanti kita masuk ke pembahasan itu. Nah, sebelumnya kita coba kenali dulu siapa Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib itu salah seorang di antara putra putri dari Abu Thalib yang jumlahnya dalam catatan sirah itu ada 6 orang. Jadi Abu Thalib yang merupakan paman Nabi juga punya anak yang pertama itu Thalib. Makanya kenapa disebut Abu Thalib gitu. Anak pertamanya adalah Thalib. Kemudian Aqil bin Abi Thalib anak keduanya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini Ja'far nanti yang akan menjadi salah satu di antara sahabat Nabi begitu ya, yang sangat berarti dalam sejarah Islam ya pada saat itu. Nanti saya akan masuk juga ke situ. Nah, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu putra keempat ya, adalah anak laki-laki dari Abu Thalib. Nah, yang perempuan anak Abu Thalib adalah Fakhitoh, yang suka disebut dengan Ummu Hani. Yang terakhir adalah Jumanah binti Abi Thalib. Nah, jadi Ali itu putra keempat. Nah, Ali itu dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian. Jadi 10 tahun sebelum Nabi menjadi Nabi begitu ya. Di saat usia Nabi 30 tahun pada saat itu. Jadi selisih usia dari Nabi ke Ali itu adalah kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Nah, diberi nama oleh orang tuanya, oleh Abu Thalib, tadinya bukan Ali sebetulnya, tapi Haidar. Itu yang memberi nama Ali itu Nabi. Nabi pada situ tidak suka menyebut Ali dengan sebutan Haidar. Maka sejak saat itu Nabi menyebut Ali itu dengan Ali, dan seterusnya jadi Ali gitu. Awalnya Haidar. Jadi Abu Thalib memberi nama anaknya itu Haidar, yang artinya maung gitu tanya. Si maung. Maung baru. Jadi Haidar teh macan atau maung begitu ya. Tapi Nabi memanggilnya dengan Ali. Ali itu artinya tinggi. Jadi kata Nabi, aku berharap engkau menjadi seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi begitu ya. Ali itu. Nah, kemudian Ali itu tinggal di rumah Nabi sejak kecil. Ya, kenapa tinggal di rumah Nabi sejak kecil? Jadi Nabi itu kan berumah tangga di usia 25 tahun. Usia 25 tahun. Maka 5 tahun setelah pernikahan Nabi dengan Khadijah, Ali lahir. Nah, berarti Nabi 30 tahun. Nah, kemudian ketika Ali lahir, Ali masa kecil dari sejak kecil begitu ya. Diapinglah ku Nabi begitu ya. Diminta kepada pamannya Abu Thalib, wahai paman, biarkan Ali ya dulu Haidar gitu. Biarkan Ali tinggal di rumahku begitu. Pertama Nabi kenapa mengambil Ali ya untuk tinggal di rumahnya adalah pertama ini untuk menghibur diri sebetulnya. Kenapa? Karena setiap Nabi memiliki anak laki-laki itu wafat di usia
masih sangat kecil. Anak pertama Nabi Qasim itu wafat di usia 16 bulan. Kemudian anak Nabi laki-laki berikutnya Abdullah itu wafat di usia 17 bulan. Jadi masih relatif kecil begitu. Makanya pada saat itu ketika Nabi punya anak itu perempuan setelah itu punya anak Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah begitu. Itu hidup sampai dewasa anak perempuan. Tapi anak laki-laki meninggal di usia. Makanya kata Nabi sebagai hiburan ya pada itu karena Nabi tidak punya anak laki-laki yang tumbuh besar, maka beliau meminta kepada pamannya untuk mengurus Ali. Jadi biar Ali tinggal di rumah saya kata Nabi. Juga sekaligus balas budi lah ya. Nah, kenapa? Karena Nabi itu tinggal di rumah pamannya kan sejak kecil, diurus oleh pamannya sejak usia berapa? 8 tahun sampai tumbuh besar sampai bahkan menikah begitu ya. Nabi tinggal di rumah paman ya Abu Thalib. Nah sekarang kata Nabi giliran yang tarimah begitu ya. Dulu aku yang tinggal di rumah paman, sekarang anak paman biar aku yang urus begitu, tinggal di rumahku. Dan Alinya juga mau begitu ya, tinggal di rumah Nabi, bahkan tumbuh di rumah Nabi. Nah bagaimana kehidupan Ali itu bersama Nabi begitu ya pada saat itu. Nah termasuk pada saat itu juga masuk Islamnya Ali di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu Ali itu memang tinggal sejak kecil di rumah Nabi. Makanya termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi gini, saya ceritakan sedikit lagi ya, kembali ke flashback ya. Ketika Nabi mulai jadi Nabi, yang pertama masuk Islam itu adalah istrinya, yaitu Khadijah. Pertama Nabi sampaikan kepada Khadijah, Khadijah tidak menolak, begitu langsung menerima dan masuk Islam. Nah yang kedua yang masuk Islam di rumah Nabi itu adalah Ali begitu, Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali masuk Islam pada situ di rumah Nabi? Pertama karena Ali itu adalah orang yang sangat taat ya, patuh kepada Nabi pada situ walaupun belum jadi Nabi. Nah satu saat Ali itu melihat Khadijah dengan Nabi sedang sujud, sedang sholat. Maka Ali bertanya kepada Nabi pada situ, wahai Ali, ini kan Nabi itu berarti entah sepupuan ya, sepupuan bukan paman berarti. Menurutnya gitu, ini saudara sepupu, tapi lanjut ya, Ali tadi nuju naon hanya tuh sekalian orang ngobrol cek Nabi. Tadi tekel sholat begitu ya. Sesungguhnya aku ya diutus oleh Allah begitu ya, menjadi seorang utusan, seorang rasul begitu. Nah, diceritakan pada saat itu, lalu kemudian Nabi sekaligus mengajak Ali masuk Islam. Masuk Islam begitu. Iya, aku mau, tapi aku mau bicara dulu dengan ayah. Badai nyari salah ke bapak yang sok atuh. Itu ada Ali pada saat itu ya, walaupun tinggal di rumah Nabi ya, tapi tidak menghilangkan kedudukan ayahnya, bahwa ayahnya adalah memang seorang ayah yang Ali patut untuk tetap menghormati dan menghargai. Makanya Ali sebelum memutuskan masuk Islam pulang dulu ke rumah ayahnya Abu Thalib, lalu mengatakan ya pada saat itu, wahai ayah, begitu sesungguhnya kakakku Muhammad lah begitu menyampaikan tentang agama begitu Islam, diterangkan oleh Ali kepada pamannya. Nah lalu kata Ali, bagaimana menurutmu? Nah, apa jawaban pamannya? Kata pamannya pada saat itu ya kepada Ali, wahai putraku begitu ya, ikutilah Muhammad. Karena sesungguhnya dia itu adalah orang yang benar, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang selalu jujur, orang yang ucapannya itu tidak pernah menyimpang. Dia adalah orang yang benar dan patut untuk diikuti. Itu masuk Islam. Makanya Ali kembali lagi kepada Nabi, lalu pada saat itu menyatakan atau bersyahadat bahwa dia masuk Islam pada saat itu. Coba bayangkan Bapak gue tak Abu Thalib ya,
bapak Ali begitu, pamannya Nabi. Kamu jangan mati gitu. Ikuti Muhammad karena sesungguhnya dia benar. Tapi hari anak masuk Islam tuh, Abu Thalib itu dia. Jadi Abu Thalib itu apa ya, orang yang ini berapa biar ngurus Nabi sejak kecil begitu sampai dewasa, menyayangi Nabi luar biasa. Bahkan ketika Nabi menjadi Nabi begitu ya, tantangan luar biasa dihadapi oleh Nabi di Mekah begitu ya. Setiap bertubi-tubi rintangan, tantangan, ancaman dan sebagainya, Abu Thalib itu selalu ada di samping Nabi, bahkan berada di depan Nabi untuk jadi bemper lah begitu ya, backup tantangan-tantangan Quraisy. Nabi mau dibunuh, Abu Thalib yang ke depan. Pada saat peristiwa pemboikotan ekonomi begitu ya, itu Abu Thalib mendampingi Nabi begitu sampai kelaparan 3 tahun dia mengalami masa kelaparan. Andai kata Abu Thalib itu menjauh dari Nabi, tidak akan termasuk yang diboikot. Tapi Abu Thalib mendampingi Nabi. Dan setiap ancaman pembunuhan kepada Nabi, Abu Thalib selalu paling depan begitu. Dan anaknya sendiri disuruh masuk Islam begitu ya. Tapi sampai detik terakhirnya Abu Thalib ya mau meninggal begitu ya, Nabi mendatangi Abu Thalib, wahai paman, bersyahadatlah wahai paman, la ilaha illallah, ditakinan begitu ke Nabi. Eta madan henteu jempek we itu Abu Thalib. Bahkan dia kemudian merasa bimbang ya ketika datang saudaranya yaitu Abu Lahab. Namanya rek robah agama, bimbang sampai akhirnya matinya Abu Thalib tidak dalam keadaan sebagai seorang muslim, tapi tetap berada dalam keadaan sebagai seorang musyrik, orang kafir. Nah begitu Abu Thalib. Jadi dia itu menyayangi Nabi, melindungi Nabi, membuat anaknya masuk Islam, tapi dia sendirinya tidak. Ya. Maka Nabi pernah bersabda bahwa diutusnya ma ba'asallahu ya perumpamaan aku diutus sebagai seorang Nabi ya ke muka bumi ini kama salil ghais, seperti hujan kata Nabi itu ya, hujan lebat yang membasahi bumi. Tetapi bumi itu kemudian bumi itu terdiri dari berbagai macam jenis tanah di dalam. Ada tanah yang disebut dengan ajadib, ada tanah yang disebut dengan ki'an begitu ya. Itu jenis-jenis tanah. Yang satu tanah itu subur, diturunkan hujan, lalu kemudian diserap menumbuhkan tumbuhan. Itulah seorang muslim yang ketika Nabi menyampaikan agama, menyampaikan syariat, dia menerima lalu kemudian mengamalkan. Lalu kemudian bahkan dia mengajarkan kepada yang lain, tumbuh subur pada saat. Tapi ada tanah yang kata Nabi itu tanah itu keras. Tanah itu keras, dia menampung air, tapi tidak menyerapnya. Hanya orang lain saja yang mengambil manfaat dari air itu. Jadi kan jadi semacam kolam begitu ya. Orang lain bisa ngambil air di situ, bisa mandi di situ, tapi dianya sendiri tidak menyerap air. Nah itulah perumpamaan seperti Abu Thalib. Dia itu bermanfaat untuk banyak orang kaum muslimin, tapi untuk dirinya sendiri apa yang dia lakukan itu tidak bermanfaat. Jadi ilmu teh ke batu rumpul, ke sorangan itu gitu. Nah itulah Abu Thalib. Makanya Nabi sampai menangis berdoa, ya Allah ampuni pamanku Abu Thalib, ampuni. Malah Nabi yang ditegur oleh Allah. Tidaklah sepatutnya seorang Nabi dan orang yang beriman ya memintakan ampunan bagi orang yang jelas kekafirannya, kemusyrikannya. Maka Nabi berhenti tidak mendoakan Abu Thalib. Kenapa? Ya percuma. Dan tidak. Kenapa? Ibaratnya saya sering cerita ya. Nah ini seperti gelas ini. Kalau tertutup, mau diisi air sebanyak apapun tidak akan tertampung. Tapi ketika dibuka begitu, walaupun air yang masuk itu cuma setetes, 2 tetes tertampung. Itulah perbedaan orang mukmin dengan orang kafir. Orang kafir itu, makanya kenapa disebut kafir? Kafir itu dari kata kafaro. Kafaro itu artinya tertutup. Kafir itu orang yang tertutup. Itu tuh menutup dia. Jadi walaupun dia punya kebaikan, gelontor kebaikan, tertutup, tidak akan terisi, percuma begitu. Makanya kemarin ada ibu-ibu waktu saya pengajian, Pak Ustaz bagaimana katanya
kalau ada saya punya saudara begitu ya, kemudian tapi tidak masuknya kafir itu Kristen katanya. Tapi saya sayang sama dia terus meninggal. Saya doakan agar dia disayangi oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Ya saya jauh, kata ibu. Dengan terpaksa saya jawab sebagaimana Nabi ditegur oleh Allah bahwa orang yang kafir itu sudah tidak bisa didoakan lagi kalau sudah mati. Yang bisa dilakukan oleh kita adalah ketika dia masih hidup, didoakan agar mendapatkan hidayah masuk Islam. Nah itu kondisi Abu Thalib itu begitu ya. Tapi Ali diperintah masuk ikuti Muhammad karena Muhammad itu benar begitu. Nah Ali bin Abi Thalib pernah diberikan kunyah oleh Nabi sebutan Abu Turab. Kalau Abu Bakar maka di kunyah itu Abu Bakar. Abu Bakar juga yang menyebut Nabi. Abu Bakar itu kan bukan nama asli. Nama asli Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi ketika sudah masuk Islam, Abu Bakar disebut oleh Nabi Abu Bakar. Kenapa? Karena orang yang sangat bersegera dalam kebaikan. Abu Bakar sudah bersegera, disebut Abu Bakar. Nah, Ali bin Abi Thalib disebut oleh Nabi Abu Turab. Turab itu apa? Tanah. Abu Turab. Kenapa Nabi sering mendapati Ali itu mokot ke tanah gitu ya, bajunya, badannya. Kenapa? Sok gogoleran wae dina tanah. Gogoleran dina tanah teh di mana? Di masjid. Dari masjidnya tadi karpetan sigaki apa ya? Masjid di zaman Nabi itu pasir. Ali itu sering tidur di masjid, di pasir. Maka pas sangka tanah pasiran begitu. Suatu saat Nabi datang ke rumahnya Ali ya. Ali setelah menikah dengan Fatimah. Fatimah cenah, mana Ali? Fatimah. Luka cenah tadi teh keluar cenah gitu. Nah, makanya dia luka itu bebeja atau kumaha? Nah, cenah tadi teh terbaeun cenah gitu. Terbaeun pasehat atau keur pasehat. Ali jeung Fatimah. Ya dina nanti saya sampaikan lagi dinamika rumah tangga Ali dengan Fatimah. Jadi Bapak Ibu ya, kalau nanti dalam hadis atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pelajaran rumah tangga ya, itu kita akan banyak mendapati bagaimana pelajaran rumah tangga ya, suami itu dari Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah. Dan bagaimana membesarkan seorang anak ya, itu dari Ali dan Fatimah banyaknya itu. Karena apa? Karena kalau kita membaca hadis ya, Nabi itu sebetulnya kalau kita misalnya sekarang ada kajian ya, kajian banyak parenting nabawiyah gitu. Jadi kajian parenting nabawi gitu. Orang tua menjadi orang tua seperti Nabi dan sebagainya. Dan Nabi tidak sebenarnya ya dalam kehidupan Nabi sebagai seorang orang tua, kita tidak banyak dapati bagaimana cara Nabi mendidik anak ya. Karena Nabi punya anak itu ketika beliau sebelum jadi Nabi. Lahir anak Nabi yang laki-laki itu sudah meninggal, nggak diceritain. Lahir Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, itu tumbuh besar di saat Nabi belum jadi Nabi. Nah kemudian ketika Nabi jadi Nabi, mereka sudah dewasa, lalu kemudian masuk Islam begitu. Nah jadi kalau disebut parenting nabawi itu apa gitu, saya kadang suka bertanya bagaimana yang disebut dengan parenting nabawi. Dan kalau melihat contoh, ya nanti bagaimana pendidikan anak itu sebetulnya banyaknya kita temukan dari Ali dan Fatimah membesarkan anak-anaknya. Tapi kalau menjadi seorang kakek, nah itu belajar dari Nabi. Karena bagaimana Nabi pada situ menghadirkan peran beliau sebagai seorang kakek dalam yang turut serta dalam membentuk atau mendidik cucunya begitu. Nah nanti kalau anak itu Ali dan Fatimah bagaimana keduanya berjibaku membesarkan anak menjadi seorang Hasan dan Husain begitu ya. Begitu. Nah, kembali ke tadi. Mana cara Ali
luka cenah keluar dah menuju baut cenah tadi teh keluar itu dah Nabi teh nyatur Nabi teh. Tapi dan Nabi apa? Mau Nabi kalau Ali tidak ada teh Ali mah tara ka mana gitu mun terarungsing gitu tanya ka masjid Ali moal ka kafe moal gitu tanya ka masjid teh pas Nabi kemudian ke masjid nyatu aya kena goleh di masjid sampurkeun ku Nabi teh toel Nabi koreja Ali koreja Ali tanah ngumpul Rasulullah ada apa gitu Abu Turab cenah gitu ya. Nah, jadi mulai sebutan Abu Turab itu di situ kata Ali, sesungguhnya Nabi ketika menemuiku dalam keadaan aku menempel banyak tanah begitu, lalu kemudian beliau menyebut Abu Turab. Sejak saat itu aku senang disebut Abu Turab oleh Nabi, kata Ali begitu. Menawan cenah cek Nabi teh. Ante ya Rasulullah. Sare itu di imah atau di masjid gitu tanya alimah di masjid yang goler wae tanya gitu menteri masalah tapi di dia masuk kain mah goler di masjidnya artinya kalau bisa itu sih bapak itu sare di masjid itu pakai di imah di sana sare itu dan kenapa? Karena bisa jadi ya masjid itu memang tempat yang paling nikmat nunutan ya seberapa hari mungkin nunutan juga nikmat betul harus ada nunutan nikmat kalau dipangdongengkeun gitu tadi ya tawakal yang kira tuh apa mau jumahan jelas orang ada hari rahmat atau jumahan nikmat bisa gitu kan nunutan tak mau diganggu terus gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian Ali itu Nah, kita coba bahas sekarang keutamaan Ali. Beliau termasuk yang di dalam hadis itu dijamin masuk surga. Nabi pernah bersabda kan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah begitu ya. Jadi ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, salah satu di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib gitu ya, dijamin masuk surga. Maka orang ketupannya disebut mal tersebut orang sahabat saja dari sekian ratus ribu sahabat ya, tidak disebutkan hanya 10 orang ini yang disebut dijamin masuk surga oleh Nabi. Siapa lagi? Tolha, Zubair. Nanti Tolha dan Zubair nanti saya kisahkan. Beliau wafat juga karena membela karena berhadapan dengan Ali malah. Jadi di satu perang yang disebut dengan perang Jamal, nanti ada perang Jamal di masa kekhalifahan Ali ini. Nah, Tolha dan Zubair bin Awam itu gugur di perang Jamal ketika Tolha dan Zubair bersama Aisyah ya menuntut Ali untuk menyelesaikan kasusnya Utsman bin Affan. Tapi di situ malah terjadi perang karena kemarin saya sampaikannya orang-orang Khawarij ya fitnah orang-orang Khawarij terjadi perang. Nah, Tolha itu terbunuh, Zubair bin Awam bahkan dipenggal kepalanya, disimpan kepalanya di hadapan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian kata Ali, sesungguhnya ya orang yang memenggal kepala Ali adalah kepala Zubair adalah orang yang terlaknat begitu ya. Nah, ini 2 orang ini nanti saya bisa. Tolha, Zubair, ini 2 orang yang termasuk di dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Nanti kisahnya banyak di masa Ali gitu, luar biasa fitnah agama itu sangat besar. Terjadi 2 perang besar bersama kaum muslimin, ribuan orang meninggal dunia gitu. Bukan perang melawan kafir, justru perang muslim dengan muslim. Nah, itulah yang disebut dengan fitnah. Nah, kemudian Ali keutamaannya ketika berada di dalam Islam pada itu beliau punya peran penting yang sangat banyak ya. Peran penting pertama Ali bin Abi Thalib adalah ketika menggantikan Nabi di rumahnya pada saat rumah Nabi dikepung ya. Masih ingat ya, rumah Nabi pernah dikepung oleh para laki-laki dari utusan semua kabilah musyrikin Quraisy ya. Mereka bersepakat karena usulan dari iblis yang pada saat itu berwujud sebagai manusia, jadi aki-aki kolot gitu tanya, aki-aki kolot gitu.
Itu kan di Darun Nadwah orang-orang sedang membicarakan bagaimana menghentikan ruang gerak Nabi. Maka datanglah seorang laki-laki tua begitu dari Najd. Dia mengaku, aku dari Najd, aku usulkan kalian untuk membunuh Muhammad secara bersamaan. Nah itu kemudian si kakek itu keluar lagi dan menghilang. Nah itu kalau Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya yang datang itu adalah iblis. Jadi iblis itu hanya datang pada kondisi-kondisi kritis untuk memberikan sebuah upaya menghentikan menghentikan satu kebaikan atau dakwah. Jadi kan iblis itu kan oleh Allah sudah diberikan privilege ya. Jadi dia hidup sampai akhir zaman, sampai kiamat begitu, karena iblis mengatakan bahwa berdoa ya meminta kepada Allah. Ketika Allah menetapkannya menjadi penghuni neraka, maka iblis mengatakan bahwa ya Allah, iya soklah cenah saya masuk ke neraka, tapi aku ingin hidup sampai hari kiamat. Kenapa? Akan menggelincirkan umat manusia gitu. Nah, tapi iblis itu karena jumlahnya tidak banyak, iblis itu ya jumlahnya tidak banyak, hanya satu kabilah, satu kelompok dari bangsa jin. Iblis itu kan jin ya. Wa kana minal jinni di Al-Qur'an disebutkan. Iblis itu adalah golongan jin. Golongan jin, sebagian kecil golongan jin, hanya dia diberikan kehidupan yang panjang sampai hari kiamat. Dan tidak semua orang diganggu atau digoda oleh iblis. Iblis tidak turun tangan kecuali pada peristiwa-peristiwa yang berdampak besar. Dari model orang-orang mau didatangkan ke iblis, semua iblis karena dia gitu. Berakiatna deui we gitu tanya, berakiatna iblis dengan setan-setan kecil. Setan itu nanti bertingkat, bertahap ya, level jenderal gitu ta. Nah, jadi tergantung siapa yang ditugaskan untuk menggoda siapa begitu. Ini model orang mah teu kudu setan jeung jenderal mah. Setelan kopral oke cukup lah gitu. Setan kieu mah Tuhan sare teu kudu digoda. Itu teh tidak sare wae. Itu tada setan itu tidak akan menggoda kepada orang yang tidur. Jadi lamun aya cenah teh keberangan wae cenah salat subuh cenah di lukupan ku setan. Henteu cuk setan mah tadi ki urang cicing di dia cenah. Di setan memang udah namanya rarese gitu. Jadi tong sok nyalakeun wae setan mah. Jadi setan teh kadang mah setan teh nganggur, nganggur. Di setan mah teu kudu digoda oke da memang kitu gawe gitu aja. Gitu we, uli naon teh kudu diganggu setan. Nah, mentak setan mah tarada ekstra kerja keras kanu garotol ibadah gitu, kanu garotol ngaji kita garoda tak nu keur marhatikeun ayeuna pengajian. Aya setan gigirna teh ditiupan ari kanu ge sare mah cicing setan gitu aja Allah gawe gitu tanya begitu. Jadi itu setan. Nah, baru datang tingkat iblisna gitu. Kalau dalam peristiwa-peristiwa strategis seperti waktu itu sebelum hijrah, bahaya kalau Nabi itu hijrah ke Madinah. Buktinya kan Islam kemudian malah menjadi berkembang dan besar di Madinah. Maka iblis turun tangan bagaimana caranya agar Nabi pada situ tidak bisa hijrah. Maka dilakukanlah sebuah upaya pembunuhan terhadap Nabi, usulan iblis untuk membunuh Nabi secara bersamaan. Karena kalau satu orang yang membunuh, nanti kalian tetap akan kalah. Umat Muhammad akan melakukan pembalasan. Tapi kalau semua kabilah bekerja sama begitu ya, tidak akan ada perlawanan. Maka dikepung rumah Nabi pada saat itu. Nah, tapi kan Nabi punya malaikat Jibril, pada saat itu punya Allah yang mengutus malaikat Jibril, diberitahu bahwa nanti malam akan ada pengepungan begitu ya. Nah, maka Nabi panggil Ali begitu ya. Nanti malam kamu tidur di sini menggantikan gitu. Dan mohon naon senalahnya. Dan sasaran atau target itu adalah Nabi begitu. Kamu tinggal di sini. Kenapa? Karena di sini masih ada barang-barang milik penduduk Mekah ya, yang dititipkan kepadaku. Besok kamu kembalikan semuanya. Nah, nanti malam aku keluar. Nah, mulai hijrah Nabi itu di malam hari ketika pengepungan begitu. Nabi keluar, tapi orang-orang yang mengepung
tidak bisa melihat Nabi. Ada dua keterangan, ada yang mengatakan mereka tertidur, nurutan gitu tanya, jadi dekat tinggalin Nabi, atau mereka memang tertutup pandangan mereka, Nabi keluar dekat tinggalin. Makanya ketika mereka menyergap, mana Muhammad, tidak ada, yang ada Ali begitu. Nah jadi peran penting Ali di situ adalah menggantikan Nabi keluar mendatangi Abu Bakar, lalu berangkat hijrah bersama Abu Bakar di malam ini. Nah itu ya, itu apa, sekedar mengingatkan. Nah kemudian setelah itu Nabi sudah hijrah dengan Abu Bakar. Yang terakhir berangkat hijrah ini Ali. Ali itu pertama karena tidak punya kendaraan, boga sepeda acan gitu tanya. Pada saat itu Ali jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu yang pernah umroh ya atau Mekah Madinah itu sejauh apa tuh? 450 kilo. Eta teh bisa genep jam teh naik bus gitu, belesat gitu dalam lempeng. Tapi kalau berjalan kaki Mekah Madinah itu 10 hari. Ayo pernah nyikur 10 dinten? Nah, Ali itu dan sendalnya sampai putus begitu ya. Bahkan memikirkan nyeker gitu. Dan kakinya sampai pecah-pecah berdarah dan sebagian kukunya copot. Itu hijrahnya Ali begitu. Ketika Ali hijrah begitu. Nah, selanjutnya apa? Di hadis Muslim, salah satu keutamaan Ali ya. Nabi pernah bersabda, wallahi demi Allah kata Nabi, aku akan serahkan bendera ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi ini hadis yang panjang ini menceritakan tentang perang besar terakhir ya dengan Yahudi di Khaybar. Jadi Nabi mau tuntas Pak menyelesaikan Yahudi. Nah orang udah tuntas ayeuna gitu kan ya. Nabi itu menuntaskan perang dengan Yahudi itu di Khaybar. Khaybar itu satu daerah kekuasaan Yahudi yang memiliki benteng berlapis-lapis. Benteng bagian depan berlapis, di dalam ada benteng doi, benteng sulit ditembus pada satu perang Khaybar itu. Nabi mengangkat Abu Bakar jadi panglima perang gagal. Ganti dari pokoknya mah setiap nu gagal ganti apa terlolos Piala Dunia kudu ganti dari pokoknya mah ganti tewarner ganti gitu kan. Nah pas terakhir kata Nabi ya benteng tidak bisa ditembus sudah berhari-hari begitu ya. Yahudi itu karena Yahudi itu karakteristiknya begitu, dia melakukan kalau perang itu jarang dia berani untuk offensive gitu ya. Orang Yahudi itu bersembunyi di benteng-benteng lebih ke kayu apa gitu kan benteng lain nama dan lain tembok mana eta teh teh dom gitu. Tapi suatu saat pasti akan bisa ditembus. Makanya kata Nabi SAW, ini besok benteng akan bisa ditembus. Benteng ini akan bisa ditembus dan aku akan serahkan bendera kepanglimaan begitu kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Rasul dan Allah pun mencintainya begitu. Maka orang-orang bertanya-tanya, duh sahat wah abi gitu jangan gitu. Pokoknya sepanjang malam mereka membincangkan siapa begitu sampai pagi hari. Kemudian Nabi mengumumkan ketika Nabi mengangkat bendera ini akan diberikan ya kepada seseorang di antara semua yang ada. Kata Nabi krunya gitu adalah orang yang matanya sedang sakit begitu. Maka pada situ silih reret aja Nabi mencager gitu matanya gitu. Pada situ tidak ada yang sakit mata begitu di situ. Maka kemudian kata Nabi setelah nempo Ali, cenah Ali mana Ali begitu ya. Cik kan Ali cik Nabi. Dicari ternyata Ali sedang ada di tenda. Ali itu cik Nabi cenah di tenda orang. Aduh, panglima kecil kan Nabi cenah. Aku hari ini tidak ikut berperang. Kenapa? Mataku sedang bengkak, bukan menonjol. Baru gitu suasana dan cek Nabi kaditu cenah gitu kan. Nah, akhirnya ditungtung Ali sampai ke depan Nabi. Iya cenah Ali. Ya Rasulullah udah punten Nabi mau ngirim perang ini nyari suasana. Justru iya bendera trek dibikin jadi bata cenah kan. Tapi kumaha perangna tadi
Nabi kan di Ciduhan itu kuek bah gitu kan ke mata Ali begitu ya, diusap begitu ya, sembuh begitu pada saat itu sembuh. Nabi berdoa Nabi dengan ludahnya kemudian berdoa pada saat itu yang di hadis ini panjang nih hadisnya panjang. Beliau meludahi kedua matanya yang sakit sambil berdoa untuknya. Seketika itu Ali sembuh seolah-olah tidak pernah tertimpa sakit mata begitu, cenghar begitu mata. Kata sahabat, kami tidak melihat bekas sakit atau luka apapun di mata Ali begitu. Lalu bendera itu diberikan kepada Ali. Ali memimpin perang dan pada situ Ali yang menemukan celah bagaimana menembus bentengnya Yahudi begitu. Yaitu dengan cara menutup jalan air dan lain sebagainya. Ada terus nama diterangkannya harita teh intinya adalah Ali yang bisa menembus benteng Yahudi dan membuat Yahudi pada saat itu menyerah dan terusir ya, terusir. Makanya di Arab sejak saat itu di Madinah, di Khaybar, Yahudi sudah tidak ada. Mereka kemudian mengungsi nanti ke wilayah Eropa begitu ya. Kemudian nanti mereka kembali lagi ke Yerusalem, Palestina sampai panjang ini. Nah itu Ali. Nah kemudian lanjutkan. Ali bagi Nabi pernah disebut oleh Nabi dalam satu peperangan ya di hadis Bukhari. Jadi satu saat terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang melawan Romawi. Jaraknya sangat jauh di Tabuk. Kenapa? Karena ada berita kepada Nabi bahwa pasukan Romawi akan menyerang Madinah. Kata Nabi SAW, kita serang mereka lebih dulu gitu ya. Nah pada saat itu orang-orang luar biasa, bahkan ada yang disebut dengan Jaisul lupa lagi saya. Pokoknya tentara-tentara yang menangis ya. Al-Bukaru, tentara-tentara yang menangis. Kenapa? Karena mereka mau ikut perang tapi tidak punya bekal. Ya, kendaraan tidak punya, kemudian perbekalan tidak punya. Karena kalau ke Tabuk itu Pak, perjalanan itu 2 minggu, 2 pekan, sekitar 15 hari. Belum lagi pulangnya, belum lagi pas di sana, kan kudu bebekalan merenya. Sebulan coba nyaba kudu bebekalan. Mau perang, mau apa, mereka butuh makan, tidak punya bekal. Nah, makanya pada saat itu sampai Nabi mengumumkan siapa yang mendanai perang ini masuk surga. Makanya Utsman bin Affan mengeluarkan hartanya yang sangat banyak di perang ini. Nabi menyampaikan setelah ini Utsman tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Nah semua orang semangat begitu, termasuk Ali. Ali berkata cek Nabi teh, Ali, Ali, engkau tidak ikut perang ini. Ya Rasulullah, kenapa? Begitu saya tidak boleh ikut perang ini, semangat gila gitu tanya. Pedang sudah siap, baju perang sudah siap. Kata Nabi, tugasmu adalah menjaga wanita dan anak-anak di sini di Madinah, menggantikanku di Madinah begitu untuk melindungi wanita dan anak-anak di sini. Maka Ali protes, ya Rasulullah, kenapa engkau hanya menugasiku untuk menjaga anak-anak dan wanita di rumah begitu? Ya Ali itu kecewa begitu. Lalu kemudian Nabi bersabda, kata Nabi, hei Ali, jangan begitu. Tidakkah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Dalam ayat Nabi Ali teh seperti Harun bersama Musa yang mendampingi Nabi Musa ketika melawan Fir'aun dalam dakwahnya itu adalah Harun begitu ya. Selalu berada di samping Musa ya Harun itu. Nah, engkau itu seperti Harun di sisi Musa gitu. Kan pada lain nabi gitu. Maka akhirnya Ali merasa terhibur dan sudah Ali akhirnya menggantikan Nabi di Madinah. Nah ini juga nanti yang kelak dijadikan oleh orang-orang Syiah. Tuh cenada Ali paling yang diberikan isyarat juga untuk menggantikan Nabi begitu. Makanya nanti orang-orang Syiah itu betul-betul mereka meninggikan ya kedudukan Ali. Bahkan kalau Syiah Rafidhah itu sampai mereka mengkafirkan sahabat lain, Abu Bakar, Umar. Nanti saya sampaikan sejarah Syiah itu mulai dari sini, dari
kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, orang-orang fanatik terhadap Ali yang kemudian melahirkan aliran Syiah. Tapi Syiah itu juga nanti bercabang-cabang. Tidak semua Syiah itu mengkafirkan sahabat, atau ada Syiah yang memang secara syariat sama seperti sunnah, al-sunnah wal jamaah, seperti sunni gitu ya. Hanya jadi ibadahnya dan sebagainya seperti al-sunnah wal jamaah, tidak seperti Syiah. Ada itu. Seperti kalau sekarang itu di Yaman ada Syiah itu Houthi ya. Sering dengar kan ya, di Houthi itu adalah termasuk Syiah yang tidak terlalu menyimpang ya, seperti sunnah begitu. Cuman mereka tetap mengagungkan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak sampai mengkafirkan sahabat. Terus ibadahnya juga tidak terlalu menyimpang. Itu jadi nanti beragam ya Syiah itu. Nah, berikutnya ini janji Ali begitu, janji Nabi untuk Ali begitu. Kata ini Ali sendiri yang mengatakan. Jadi begini. Nanti itu Ali itu kan berseberangan ya sampai terjadi perang dengan Muawiyah, terjadi perang. Nah, orang-orang itu kemudian banyak yang membela Muawiyah. Kemudian terjadi berhadapan dua pasukan. Ali sampai demi menguatkan kedudukannya sebagai khalifah di dalam peperangan ini, sampai Ali mengatakan satu kalimat ya yang pernah Nabi sampaikan, yang sebetulnya Ali tidak pernah mengungkapkannya kecuali pada peristiwa ini. Saking ini orang-orang harus tahu begitu ya, mereka harus berdiri di belakang siapa pada saat peperangan. Kata Ali ya, waladzi falaqal habbata begitu. Wabarokan nasamah begitu. Demi Allah gitu, tapi dengan menyebutkan makhluk Allah. Demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin begitu. Sesungguhnya Nabi telah berjanji kepadaku bahwa tidak ada yang mencintaiku kecuali dia seorang mukmin, dan tidak ada yang membenciku kecuali dia seorang munafik. Jadi kalau mau berdirilah di belakang Ali begitu. Dalam keadaan terjadi konflik. Jadi siapa yang mencintaiku, dia adalah seorang mukmin. Siapa yang membenciku, dia seorang munafik. Nah, lalu apakah Muawiyah ketika berperang berhadapan dengan Ali sebagai seorang munafik? Tidak begitu, dan para ulama sepakat bahwa Muawiyah pada saat dalam kondisi sama seperti Ali, yaitu berijtihad. Karena Muawiyah pernah ditanya, Muawiyah, kenapa kamu memerangi Ali begitu? Apakah kamu ingin merebut kekuasaan Ali, merebut kekhalifahan? Kata Muawiyah, sama sekali tidak begitu. Aku tidak berniat sedikit pun merebut kekhalifahan, kekuasaannya Ali begitu ya. Dan aku mencintai Ali begitu ya. Begitu kata Muawiyah begitu. Tapi aku menuntut Syiah kepada Ali itu agar dia segera menyelesaikan atau menuntaskan kasus pembunuhan terhadap Utsman begitu. Karena Utsman itu saudaranya Muawiyah begitu ya. Keluarganya Muawiyah. Dan Muawiyah membacakan ayat bahwasanya berhak begitu ya keluarga dari pihak yang dibunuh ya menuntut kisos terhadap yang membunuh begitu. Maka aku menuntut kepada Ali agar menangkap yang membunuh Utsman, lalu akan dikisos begitu. Jadi tapi pada situ karena gejolak fitnah luar biasa begitu, maka sampai terjadi perang, ribuan orang meninggal begitu. Nah, tapi pada saat konflik itu ya tadi Ali menegaskan begitu, kata Ali, siapa yang mencintaiku, ini adalah seorang mukmin. Siapa yang membenciku, dia seorang munafik begitu. Nah begitu. Nah terakhir ya Bapak Ibu, ini keutamaan Ali ya terakhir. Ali menjadi satu-satunya begitu ya. Menjadi satu-satunya orang yang kemudian memiliki garis keturunan ya, yang disebut sebagai keturunan Nabi sampai sekarang itu adalah anak-anak atau cucu-cucu beliau keturunan dari Fatimah. Yang Fatimah itu adalah putri Nabi
dan Fatimah itu dinikahi oleh Ali begitu. Jadi sebetulnya kalau secara nasab laki-laki yang sekarang mengaku keturunan Nabi itu Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ali bin Abi Thalib, bukan bin Muhammad. Tidak ada bin Muhammad itu. Ya. Jadi walaupun menyebut keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi dalam arti nasab, ya nasab laki-laki, bukan. Karena nasab itu kan laki-laki, gitu ya. Satu-satunya di dunia ini yang nasabnya kepada perempuan cuma Nabi Isa saja kan, Isa bin Maryam, tidak bukan kepada ayah, karena memang tidak punya ayah. Ya, orang yang punya ayah nasab itu adalah kepada ayah. Gitu. Nah, Ali menikahi Fatimah. Dalam hadis ya, nanti beberapa hadis ini satu berikanlah sesuatu kepadanya sebagai mahar. Jadi Nabi itu bertanya, cik bukan naon cenah pas ketika Ali melamar Fatimah. Jadi gini, Bapak ini panjang sebetulnya kisahnya. Jadi Fatimah itu ketika sudah tumbuh dewasa ya, di Madinah, tinggal di Madinah, banyak orang yang melamar Fatimah. Termasuk bahkan Abu Bakar, Umar itu pernah melamar Fatimah tapi ditolak ke Nabi teh. Ulah ke Fatimah yang kanu sejen yang kawin lima gitu. Ya. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf menjanjikan untuk ketika melamar Fatimah, menjanjikan untuk memberikan mahar ya, mas kawin untuk Fatimah itu 1000 ekor unta. Coba sabaraha leumpah eta tah. Sabaraha. Lamun saonta nah sabaraha ontanya. Onta itu lebih mahal daripada sapi. Jadi kalau beli sapi kemarin kurban berapa? 30 juta, baru banyak misalnya yang 30 juta. Makanya unta lebih mahal daripada itu. Unta katakanlah 50 juta. 50 kali 1000, sobat 50 juta kali 1000. Berapa? 50 miliar. Miliarnya 50 miliar, 50 juta. Nah, karena memang Abdurrahman bin Auf punya unta. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu pernah punya 1000 ekor unta dengan tunggangannya, dengan barang-barang yang ada di atas punggung unta pulang dari berdagang, tapi kemudian disedekahkan semuanya kepada seluruh penduduk Madinah begitu. Dan cek Aisyah cenah Abdurrahman asup ka surgana ngoronan bisa capek cenah. Capek naon? Dihisabna capek. Bukankah Nabi pernah bersabda perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya masuk surga itu 500 tahun. Mau miskin materi kena dihisabna. Kenapa? Karena tidak akan melangkah kaki seseorang di akhirat kelak kecuali ditanya tentang harta yang dia dapatkan dari mana dan digunakan untuk apa. Anu miskin ditanya ke malaikat bukan naon, di mah bumi ge kontrak cenanya anu teu bukan naon nya segitu dipake naon jadi angin tuan geus buru ka ditu asup surga tere anu beungar apa ditanya eta menang di mana ya kayak anu gitu tanya ya pilah itu di mana, pilah itu di mana, mobil itu di mana, mobil itu di mana, terus ditanya. Makanya lama masuk surganya. Maka Abdurrahman bin Auf Aisyah gila sih asup surgana. Bakal ditanya heula kita menang di mana, terus dipakai naon harta supaya kita si Abdurrahman bin Auf musulah daripada ditanya lila diinfakkeun kabeh cenah. Jadi pas malaikat ditanya dipakai naon, dipakeun sadayana beres man gitu beres. Tapi itu beres ternyata Abdurrahman bin Auf mah sudah habis semua hartanya diinfakkan. Kamana deui cenah Aisyah teh? Ya dagang deui cenah, dagang deui kasar. Pulang membawa 500 ekor unta. Itu kan banyak kata babade wae cenah. Aduh kata digigit dan turunkeun unta teh. Jadi dagangan dari luar biasa gitu tahu apa jadi peluang bisnisnya Abdurrahman bin Auf gitu. Makanya menjanjikan mahar yang banyak itu kepada Fatimah, tapi pun Nabi teh yang Fatimah teh butuh harta nu loba. Nu sejen ditolak. Nah, makanya pada saat itu ya orang Umar bin Khattab pas satu saat sedang berada bersama Ali, ngobrol dengan Ali gitu tas sabari ngopi gitu nya. Nah, kemarin kita Fatimah cenanya juga tangan pusat saha ditolak cenah itu. Nya cenah teh. Tadi cek Umar teh. Ai, karep cenah ka Fatimah. Nah, cenah ngobrol teh cenah gitu.
Cek kemana? Jadi ada cobaan hari ayah hati kedua letik maksudnya. Lain mung cenah cek ari teh. Tuh kamari oge apa nama dorong ditolak. Mau saja ditolak eta beunghar we ditolak. Ngomong abi cenah. Da aku mah apa tuh cenah gitu. Punya apa-apa. Betul cenah. Cek Umar teh tong sok kitu cenah kali non teh jodoh mah cenah lain ukuran aku atuh jadi coba orang sekali teh elak dipapaksa ku Umar guru sekali itu cobaan gitu tanya sampai ke ditusuk coba nya apa akhirnya besoknya Ali teh cenah nya memang aya gitu tak aya hati kedua letik lah istilah namanya gitu nya atuh langsung bismillah itu Ali teh orang cobaan Pak. Kenapa? Karena Ali kan pernah tinggal di rumah Nabi. Dia tahu Fatimah begitu dari sejak kecil begitu ya. Dan Ali itu memang menaruh rasa suka. Akhirnya memberanikan diri, bayar bukan nanti. Ali kemudian akhirnya datang ke rumah Nabi ya pada saat itu. Assalamualaikum. Salam terus dibuka, Ali memang namanya sih ketika dia dikenal itu kan Ali ketika sudah dewasa punya rumah sendiri nanti ya ketika sudah mengikuti beberapa peperangan mendapatkan ghanimah Ali punya rumah sendiri jadi sudah tidak tinggal bersama Nabi. Nah kemudian datang ke rumah Nabi mana wae bisa nih tarangannya apa namanya Rasul di masjid oke sok sering pernah tanya cenah sok dia begitu naon cek Nabi teh ada apa engkau kesini? Anu itu tidak berani ngomong. Kenapa? Mulutku keluh pada saat itu ya tidak bisa ya Rasul kena abdi kali teh selami we teh tepang apaan sih tadi subuh karek cikere angin di masjid itu katanya naon kali itu menapa ni ya Rasul kali we nya hajar aku merindukanmu cenah gitu. Cenah bohong cenah beda. Atah tunggu Fatimah begitu cenah. Sigana rek kita Fatimah cenahnya. Jumpe we kali gitu. Bisa jumpe. Ya geus cenah beda cenah. Ratanya Fatimah. Fatimahnya ada. Fatimah kumaha? Jumpe wae Fatimah teh. Cenah beda. Dia punya Fatimah tanda setuju cenah. Fatimah setuju aku pun setuju cek Nabi kata. Maka kata Nabi sok keluarkan ke maharna boga naon. Tanya itu. Ini hanya memberanikan diri lain mumpun ada habis dari kata naon itu adalah istri kita. Apa kamu punya barang berharga apa di rumah? Ada punya rumahnya ada kanan bujangan mau di imah juga di kos-kosan boga naon. Dikali teh aku hanya punya barang berharga itu pedang kemudian baju perang dan unta yang sudah tua unta nage cek Nabi teh ari pedang mah pan keur perang namanya pedang dijual pan eta mah perang di jihad gitu terus ontak itu kan untuk kamu ngangkut air pan hari zaman dulu itu orang itu jarang ada yang punya kamar mandi di rumah itu mandi toilet dan itu di tempat lain dan air juga tidak setiap rumah punya sumur makanya harus ngangkut air biasa taikin karena onta itu untuk ngambil air baju perang karena perang memakai baju perang nabi eta jual eta cek nabi aduh ya Rasul cenah paling bisa barahaeun nyanyi keluar cobaan kedua maka begitu ditanya ke pasar lah baju Ali itu pakaian perang Ali senilai 480 dirham 180 kembali lagi kepada Rasulullah yang sakit cukup tapi kalau dikonversi ya saya coba cari konversi 480 dirham zaman dulu terus dikonversi sampai sekarang itu kalau sekarang itu senilai 17 jutaan 17 juta nah itu senilai sekarang zaman dulu ya sakitu ibaratnya bapak itu yang mau nikah lah main boga sakitu 17 juta ayeuna mun 17 juta main keur hajat main naon 17 cek Nabi teh akhirnya sampai bagi dua cek Nabi teh setengah untuk mahar
setengah lagi untuk walimah gitu. Berarti kan 17 juta ke mahar, dibagi 2 kemudian 8 juta ke mahar. Nah, sesana kemudian 8 juta deui ke walimah. Paling mencit naon banyak. Itu ya mencit macet kali teman kan mau cukup cek kali teh nya. Mau tapi mau cek kali teh akhirnya diterima. Coba bayangkan Bapak Ibu saya. Terus keluar kali teh. Nyiapkeun walimah, besok mau walimah. Tapi cek kali teh bakal mau cukup ya, tamu bakal baru datang. Nah, onta terik dipencit teh onta. Tapi onta teh dipegang gitu watir ya onta teh. Baikir ngakut saya mah bisa digotong lah cek kali teh. Orang Paraban lah onta karena dituntun ku teh onta di Paraban lah aya apa tempat padang rumput gitu. Di talian kadinya. Nah, ali teh muncul heula ku teh ditinggalkeun. Pas ali datang di kadinya eta onta paeh gitu. Untanya mati. Dan matinya bukan disembelih, matinya dicabik-cabik begitu ya, sampai mati begitu, sampai berdarah. Cek ali teh, yuk, onta saha ieu lumayan onta, gitu tadi. Kita ke walimah sih ya. Pas di belakang begitu terlihat aya Hamzah paman Nabi, bukan mau bedog gitu tah. Yo getihan bedog. Naon sih eta ke urang eta tadi bayaran. Itu Hamzah keur mabok eta. Kenapa Hamzah mabuk? Karena itu pada saat ini Khamar belum diharamkan. Pada peristiwa pernikahan Khamar belum diharamkan. Jadi orang-orang Arab kaum muslimin pada saat itu masih suka minum. Nah, hari eta teh Hamzah pulang dari pesta miras gitu kan. Lain ngeureun ya. Nah, Hamzah tuh wanita main onta cenah gampang main cenah ge. Karena lagi keur mabok atau udah mabok mah gitu. Wah, dicabik-cabik teh eta teh si onta teh tuh. Kenapa urang makanya pas kali ningali ieu Hamzah ieu mah keur mabok cenah. Dilawanan moal bener cenah laporkeun ka Nabi. Naon sih kamu lihatnya gini Ali pada saat itu lapor kepada ya Rasulullah unta teh hiji-hijina aja keur walimah eta teh aya nu maehan usaha Hamzah Hamzah make dia mah keur mabok mabok mana kitu akhirnya cing Nabi aja curhat tuh bawa tuh Nabi punya kambing punya bajing bawa ke walimah eta coba bayangkeun walimah nawe di calon mitoh Ali baketing teu boga naon eta teh hanya modal keberanian. Akhirnya terjadilah pernikahan walimah begitu ya. Nah, selesai. Nah, maka Bapak Ibu sekalian saya persingkatnya rumah tangga Ali bin Abi Thalib nanti adalah rumah tangga yang sangat sederhana dengan Fatimah. Dan Fatimah ketika menikah dengan Ali begitu ya, tinggal di rumah Ali dan kehidupan mereka sangat sederhana, tidak banyak harta begitu. Beda dengan kakak-kakaknya Fatimah itu kan Zainab, kakaknya Fatimah itu Ruqayyah, Ummu Kulsum. Itu mereka ketika menikah ya, kemudian berumah tangga itu sangat cukup begitu ya. Kenapa? Suaminya orang-orang kaya. Zainab ya menikah dengan Abu Robi begitu. Itu kan seorang pengusaha Mekah. Jadi cukup berkecukupan, hartanya banyak. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan benar. Meninggal Ruqayyah, Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulsum jadi kaya. Nah, Fatimah menikah dengan Ali PNS, titelnya PNS zaman baheula, PNS ayeuna. PNS zaman baheula teh kieu maksudna karena Ali itu adalah abdi negara. Ya, Ali itu tugasnya itu adalah pelatih pasukan perang. Jadi digaji oleh negara, tapi udah gaji zaman dulu begitu ya. Seorang abdi negara ya tidak banyak, makanya kehidupannya itu sangat sederhana. Makanya Fatimah kadang mengeluhkan gitu, secara apa ya Fatimah teh kali itu cenah atau iya cenah teh aya pembantu cenah nyapanan kamar keur mayar pembantu cenah ieu pan urang oge pan pas-pasan. Nah, satu saat Fatimah dengar pulang dari peperangan Nabi punya hamba saya sampai banyak ya, hamba saya perempuan banyak. Cik Fatimah teh
kasih papa rek minta hiji lumayan ke bantuan dah. Fatimah itu merasakan capek gitu tanya kumbak piring gitu tanya so beberes dan sebagainya ngurus budak kan. Pada itu anak Fatimah itu punya anak dengan Ali itu 5. Hasan Husain Zainab Kulsum Musin. Hasan Husain Zainab, tapi Zainab Ummu Kulsum Musin nanti mereka meninggal, apalagi Musin itu meninggal di usia masih sangat kecil. Nah, kalau Zainab dan Ummu Kulsum sampai dewasa, tapi keturunannya atau anak-anaknya tidak sampai panjang, terputus. Yang nyambung keturunannya itu hidup bahkan sampai sekarang itu dari Hasan dan Husain. Makanya yang disebut keturunan Nabi itu adalah keturunan dari Hasan dan Husain bin Ali, begitu ya. Ada keturunan Hasan, ada keturunan Husain. Di Indonesia itu banyaknya keturunan Hasan, yaitu dari Yaman. Dari Yaman keturunan Ba'lawi, ya, Ba'lawi walaupun kemarin ada yang mendebat ya Ba'lawi dipertanyakan apakah Ba'lawi itu betul keturunan Nabi atau bukan. Karena kalau Ba'lawi itu ternyata bukan keturunan Nabi, begitu ya, maka semua Habib yang ada di Indonesia itu bukan keturunan Nabi. Begitu kesimpulan. Ya, kemarin banyak beberapa waktu lalu kan ada yang sampai membuat tesis atau apa ya, atau disertasi gitu ya, mendebat tentang apakah Ba'lawi itu adalah keturunan Nabi atau bukan. Karena kalau Ba'lawi bukan keturunan Nabi, maka semua Habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi, begitu ya. Nah, tapi makanya terjadi perdebatan luar biasa begitu ya di mereka lah, kalangan mereka. Kenapa? Karena Indonesia itu banyaknya adalah keturunan Ba'lawi, makanya catatan silsilah keturunan mereka disebutnya Robitoh Alawiyah gitu ya, Alawiyin gitu. Itu adalah keturunan Alawiyin orang Yaman. Jadi Arab Yaman yang berdiaspora ke Indonesia gitu, ke Nusantara. Nah, itu dari Hasan begitu. Nanti saya kisahkan lagi semacam contoh. Kalau yang asli betul-betul keturunan Nabi, tokoh yang di Indonesia itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu secara silsilah memang betul, karena Sunan Gunung Jati itu kan nama aslinya siapa yang tahu? Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif itu apa? Syarif itu bukan nama sebetulnya. Syarif itu adalah gelar. Keturunan Nabi ya di Arab mah disebutnya Syarif, bukan Habib. Mulai Habib di Arab gitu tanya, di Indonesia mulai Habib mah. Di Arab itu keturunan Nabi disebutnya Syarif. Nah, dulu ya siapa tuh putra dari Prabu Siliwangi, yaitu Walang Sungsang dengan adiknya Lara Santang, yaitu adik kakak yang satu laki-laki satu perempuan, itu ibadah haji atas saran gurunya, sok kamu itu adalah anak Prabu, anak raja gitu, punya sumber daya lah untuk pergi ke tanah suci karena mereka sudah masuk Islam. Kan bapak nolnya tentu asup Islam teh Prabu Siliwangi, bikin di budak-budak gak itu teh kemana? Garut teh Sancang, bikin nyungsep di Sancang. Nah betul, itu yang dina laguna gini. Di udak putrana Prabu Kian Santang. Nah betul udak dititah asup Islam, gitu kan. Prabu Siliwangi, dok lupa kali itu ke Sancang ke Garut. So kira baca sejarahnya. Tapi punya anak masuk Islam. Nah termasuk Walang Sungsang, Lara Santang. Nah Lara Santang ibadah haji dengan kakaknya Walang Sungsang. Lalu kemudian bertemu dengan mundi urang namanya bupati atau ya pejabat di Mekah lah, namanya Syarif Abdullah. Nah itu keturunan Nabi Syarif Abdullah di Mekah, dipertemukan dengan Lara Santang, menikah dengan Lara Santang begitu ya. Nah ketika menikah dengan Lara Santang punya anak, diberi nama Syarif Hidayatullah, dibawa pulang ke Jawa Barat begitu ya. Maka Syarif Hidayatullah kelak kemudian menjadi Sunan Gunung Jati gitu. Itu betul keturunan Nabi langsung gitu. Bukan dari Yaman tapi dari Mekah gitu. Nah gitu ya, ini kayak cerita kedua sejarah Islam di Nusantara banyak.
Yang terakhir lah, akhirnya apa tadi menikah ya dengan Fatimah, kehidupan yang sederhana. Bahkan Fatimah tadi datang ke rumah Nabi, ada 2 menitnya, datang ke rumah Nabi. Pada situ ada Aisyah cenah kamari cenah bapak cenah ini eta hamba sahaya seueur cenah tilu perang mohon cenah teh. Nah ya Bapak Ibu, Fatimah dengan Aisyah itu lebih tua Fatimah. Jadi Aisyah itu kan ibu tiri ya, ibu tiri Fatimah, tapi usianya lebih muda daripada Fatimah, begitu ya. Lebih muda jauh umurnya itu, begitu. Tak nyebutkan teteh, menurut namanya ke anak, tapi nyebutkan teteh. Kenapa lebih tua begitu? Tapi itu cenah datos dibagikan ku Nabi teh. Saya sadayana, oh gitu, ini saya diacan teh. Kok jadi gitu? Ya, baru tadi nama badai disebutkan kan lumayan cenah bantosan di bumi cenah secara rapi gitu tuh. Ya cenah ge diwartoseun ka Nabi cenah pulang ke rumah. Nabi kemudian datang cenah ya Rasulullah cenah tadi teh aya Fatimah ka dieu, naon teh Fatimah ka dieu? Ya, dia minta hamba saya yang kemarin cek Nabi teh apa sebagikeun, Nabi itu sudah ada yang dimerdekakan, ada yang kemudian diberikan di saudara-saudara. Terus saya nah, maka akhirnya Nabi di malam hari kemudian mendatangi rumah Fatimah dengan Ali. Berkata Assalamualaikum. Kaget Fatimah dengan Ali. Kenapa? Karena Nabi itu biasanya tidak pernah mengunjungi siapapun di malam hari. Nabi tidak pernah bertamu di malam hari. Akhirnya dibuka pintunya, ya Rasulullah ada apa? Emang Pak, aku dengar engkau Fatimah tadi datang ke rumah meminta hamba saya. Ali tidak tahu. Oh terang, ya Rasulullah Nabi terang. Beginilah kecil Nabi. Aku akan sampaikan sesuatu kepada kalian berdua, begitu ya. Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih berharga daripada seorang pembantu, pelayan atau hamba saya sekalipun? Maka kata Nabi SAW, kalimatun thayyibatun, kalimat thayyibah, subhanallah, yang kalian baca setiap malam itu adalah lebih baik daripada seorang pelayan. Mohon saja kata Pak. Nah terus Nabi teh keluar, tah Pak, kurang memual ke hati. Sok subhanallah lebih berharga daripada seorang pelayan, begitu. Sok kumaha. Tapi dari Fatimah jeung Ali mah seorang yang berilmu ya, ahli hikmah, mereka tahu ngerti. Maka sejak saat itu Fatimah tidak pernah menuntut untuk memiliki seorang pembantu di rumah. Kajian sampai ke Fatimah tanya, kenapa? Karena Nabi mengajarkan kalimat subhanallah yang dia baca setiap malam, begitu. Nah gitu. Yang kedua kayak diajarnya, kenapa bisa begitu? Ya terang dari Ustaz saja gitu. Karena apa rahasia kalimat subhanallah, begitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah sebagaimana dari waktu sampai saya kita. Kesabaran, keriduan itu menjadi salah satu modal dalam rumah tangganya Fatimah dan Ali gitu. Yang nanti kalau suatu saat saya sampaikan secara lebih mendalam ya bagaimana pelajaran berumah tangga dari Ali dan Fatimah, karena kebanyakan ilmu tentang berumah tangga itu ada pada keluarga Ali dan Fatimah. Bagaimana memahami yang disebut dengan ridho itu satu hal yang nanti menjadi modal penting dalam rumah tangga. Nah terakhir yang Ali pernah mengurungkan, Ali itu pernah mau poligami, ada seorang perempuan yang oleh Ali mau dilamar. RPT berita itu sampai kepada Nabi, sampai akhirnya Nabi pada saat ceramah ceramah Nabi lalu menyampaikan kata Nabi ya, siapa yang menyakiti Fatimah maka sesungguhnya Fatimah itu adalah putri kesayanganku. Sesungguhnya orang yang melukai hati Fatimah maka dia sedang melukai hatiku. Kata Nabi teh menerangkan tentang bab ia sebetulnya bab tentang bahwa andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri akan memotongnya. Kenapa? Karena kelak di akhirat begitu ya. Walaupun seorang nabi begitu tidak akan bisa menyelamatkan kalaupun anak-anaknya adalah kafir.
Makanya tidak bisa begitu. Makanya sedang menjelaskan Fatimah. Nah maka ketika Nabi bersabda, tapi Fatimah adalah buah hatiku. Siapa yang menyakitinya, maka dia menyakitiku. Nah pas kita ngebahas eta, Ali ayat cek Ali lah sih urang ieu mah cenah. Urang hafalin Nabi rek poligami Ali teh teh rek poligami. Barang siapa menyakiti hati Fatimah bari ngareret. Maka dia sesungguhnya menyakiti hatiku. Ali teh tunggul cek Ali cek urang moal jadi poligami gitu. Kenapa bisinya nyeri hatekeun Fatimah cenah nyeri hatekeun Nabi. Ieu mah geus ieu mah. Iya mas, syarat tidak tulus, tidak jadi. Ali itu tidak pernah mempoligami Fatimah walaupun sudah ada beberapa kesempatan Ali itu mau poligami, tapi terjadi disieun ku Nabi gitu ku ditolak terus sieun nanti Ali mau gitu, kemudian tidak jadi. Makanya Ali itu memang menikah lagi nanti setelah Fatimah meninggal. Kenapa? Karena Fatimah wafat lebih dulu daripada Ali. Jadi Fatimah itu meninggal beberapa 1 bulan dan saya lupa ini 6 bulan ya kalau tidak salah 6 bulan setelah Nabi wafat. Karena Fatimah pernah dibisiki oleh Nabi, sesungguhnya aku akan meninggal hari ini. Fatimah menangis, tapi kemudian Fatimah dibisiki lagi, terus Fatimah ketawa. Cek Aisyah teh kunaon mau beda-beda kok jalannya. Tapi sudah lama baru diberitahu ya cenah yang akan menyusul Nabi ya setelah Nabi meninggal, tidak lama setelah Nabi meninggal adalah aku. Makanya Fatimah meninggal lebih dulu. Ali itu pernah menduda karena Fatimahnya meninggal. Nah baru Ali menikah lagi. Tapi Ali kan menikah dengan perempuan yang direkomendasikan oleh Fatimah. Cenah mun kebade nikah deui ulah kasasa. Kaeta siapa? Yaitu siapa? Umamah. Umamah itu putrinya Zaid bin Harisah. Ya, terus kalau dia Usama. Umamah itu bukan Umamah ya. Putrinya yang kedua itu Ali menikah lagi dengan seorang perempuan begitu. Intinya mau perempuan ya namanya siapa paling. Nah itu yang Bapak Ibu kan cukup saja dulu sampai di sini keutamaan Ali ya. Nanti kita akan bicara juga tentang Hasan dan Husain begitu ya, dan keturunan. Termasuk nanti ada kepalsuan riwayat tentang Ali ya, seperti ada riwayat Ali itu tidak pernah melihat kemaluannya masuk pirakunya. Terus Ali itu pernah katanya kalau dia tertancap panah maka cabutlah panah ketika aku sedang sholat. Nah lantaran Ali ke sholat saking husuna dicabut panah ke karasa. Waduh, eta itu mulai sholat. Eta mah si ganuk ieu cenah. Pas aya sholat. Motor aya ribut aya naon cenah. Pas beres sholat, abdi mah teu ngadangunan naon cenah tadi batu ribut cenah. Berarti sholat nanti nunutan. Terus aku suruh sholat, Nabi oke pak Nabi, ada Nabi jeung urang musuhan saya sholat kok. Musuhan Nabi atau tapi Nabi ketika di belakang ada yang menangis, anak kecil menangis, Nabi mempercepat sholatnya. Tadi bacaan panjang, dibereskan ke Nabi sampai sahabat bertanya, Rasulullah kenapa sholatnya dipercepat? Itu kan kayak budak cilik, ya, aku khawatir ibunya merasa terganggu. Jadi ke sholat lalu kemudian mendengar bukan berarti tidak khusyuk mendengar ayo mata mau sholat kadang naon cenah eta mah lain khusyuk gitu mah. Tetap tongwaka atau mungkin tongwaka dicabut panah, itu coba dicabut panah ke sholat dicabut panah. Dicabut panah teh tapi satu hal yang mustahil. Itu banyak nanti riwayat Ali itu yang memunculkannya adalah orang-orang Syiah. Saking mereka mengagung-agungkan Ali secara berlebihan. Nah itu saja dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri, aku lihat dan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.